pasien, saya sudah membaca rekam medis pasien dan saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Bapak. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa ya Pak ya? Oke, tanggal lahirnya Pak bisa disebutkan? Ya, saya cocokkan dengan nama pasien ya Pak ya, sudah sesuai. Dan Bapak perkenalkan, di sini nama saya tenaga anestesi Ranti, saya yang berjaga dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu hari ini gimana Pak, yang dirasakan apa? Perutnya agak sakit. Perutnya sakit sebelah mana Pak? Kiri? Iya. Oke, sebelah kiri ya Pak ya. Tujuan saya datang kemari adalah akan melakukan pemeriksaan Pak di bagian perut Bapak. Nanti waktunya kurang lebih sekitar 7-10 menit. Tujuannya untuk mengetahui kira-kira sakitnya itu apakah hanya di bagian perut sebelah kiri saja atau ada bagian perut lain yang sakit. Sebelumnya apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia. Nanti saya akan menekan bagian perut Bapak, misalkan pada saat ditekan terasa sakit, jangan ditahan ya Pak ya, tapi disampaikan kepada saya. Sebelum kita memulai tindakan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, segala bentuk privasi akan kami jaga dengan baik. Tutup tirainya, bisa langsung dimulai ya Pak ya. Untuk bajunya mau saya bantu buka atau dibuka sendiri? Buka sendiri. Oke, buka sendiri. Oke, yang pertama, besok pada saat evaluasi, pada saat pasien sudah membuka perutnya, itu kalian langsung menyebutkan 4 kuadran dan 9 regio ya. Jadi disampaikan perut itu atau abdomen dibagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran kanan atas, kiri bawah, dan juga kanan bawah. Jadi batasnya kuadran itu adalah umbilikus ya. Jadi ini sini sama sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kuadran. Kemudian perut dibagi menjadi 9 regio. 9 regio itu ada hipokondrium kanan, hipokondrium kiri, kemudian epigastrik, ada umbilikus. Umbilikus itu pusar, berarti harus pas di pusar menunjuknya. Umbilikus, kemudian ada lumbal kanan, lumbal kiri, kemudian hipogastrik. Hipogastrik itu bagian bawah sini ya, bagian sini. Kemudian ada iliaka kanan, iliaka kiri. Jadi iliaka itu pas atasnya tulang sini ya. Kemudian setelah itu baru kita melakukan inspeksi. Jadi yang diinspeksi itu ada pada saat pasien bernafas itu dia keempat kuadrannya itu simetris tidak sih, pas dia buang nafas, pas perutnya ngempes itu dia posisinya di 4 kuadran itu simetris tidak. Biasanya kalau ada benjolan atau ada massa, ada tumor, itu biasanya akan ada bagian yang lebih menonjol. Kemudian setelah itu dilihat juga warna kulitnya, apakah warnanya merata, normal atau tidak. Dilihat juga ada lebam, ada lecet-lecet dan lain sebagainya, itu diobservasi. Setelah itu kita lanjut ke oh iya lupa, ini ya rambutnya atau bulu di bagian perutnya dia rata tidak pertumbuhannya jika memang ada. Kemudian jangan lupa tanyakan ke pasien, Bapak maaf sebelumnya apakah sudah buang air kecil? Sudah. Oke, sudah. Tanda jawabnya sudah aja, tapi kalau pasiennya terserah ya. Kalau dia bilangnya mau tadi pagi, itu kalian harus tanyakan tadi paginya kapan. Jangan-jangan tadi paginya jam 5. Sekarang kita pemeriksaan jam 10 misalkan. Berarti kan vesika urinarianya udah penuh ya. Nah, itu pasien disuruh buang air kecil dulu. Tuh ya. Itu poin penting pada saat melakukan pemeriksaan fisik abdomen. Jadi itu merupakan poin yang harus ditanyakan. Sudah buang air kecil atau belum? Nah, setelah inspeksi kita lanjut ke auskultasi atau mendengarkan. Auskultasi kita lakukan di 5 titik, ada kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kiri bawah, kanan bawah, kemudian di peristaltik. Nah, peristaltik itu dari umbilikus ke bawah agak serong ke kanan ya, dari sini serong ke sini. Itu didengarkan normalnya 5 sampai 35 kali per menit. Oke. Pada 4 kuadran itu biasanya tidak akan terdengar suara kecuali kalian kembung atau pasiennya terlalu banyak cairan atau lagi diare, itu biasanya ada suara kayak kruyuk gitu. Nah, itu kalau ada cairan berlebih. Di 4 kuadran kalau perutnya normal biasanya tidak terdengar suara. Kemudian kalau peristaltik usus itu seperti suara meremes-remes. Nah, itu memang harus fokus mendengarkannya. Kalau besok kalian tidak bisa mendengar, itu masih saya maklumi karena masih belajar.
biasanya kalian akan lebih peka lagi kalau nanti sudah turun ke lahan di rumah sakit sering mendengarkan, jadinya sudah lebih peka telinganya untuk mendengarkan peristaltik usus. Nah, peristaltik usus ini penting sekali karena apalagi kalau post anestesi ya, biasanya pasien habis operasi itu keluarganya menanyakan, Pak, suami saya sudah boleh makan atau belum? Gitu. Biasanya ada yang menanyakan, sudah kentut belum Bu? Gitu. Ada yang sampai udah selesai jam 12 sampai maghrib belum kentut-kentut, ya berarti nggak boleh minum dulu. Nah itu salah ya sebenarnya, karena kentut itu merupakan salah satu indikasi bahwa saluran gastrointestinalnya atau peristaltiknya itu sudah berjalan. Nah, kalau peristaltiknya berjalan, otomatis angin atau udara yang ada di perut dia akan terdorong untuk keluar, kemudian terjadi yang namanya kentut ya. Tapi tidak semua pasien itu di dalam saluran gastrointestinalnya itu ada anginnya, makanya nggak mesti kentut gitu. Nah, kalian kalau ada yang tanya harusnya didengarkan peristaltik ususnya. Kalau peristaltik ususnya sudah di range 3-35 kali per menit, berarti pasien sudah diperbolehkan untuk makan dan minum, meskipun awalnya minum air putih hangat dulu untuk merangsang peristaltik ususnya bisa di angka normal. Kalau tadinya baru 10, dikasih air putih hangat dulu supaya dari 10 mungkin bisa meningkat ke 25 seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah tadi auskultasi, kita lanjut ke apa setelah auskultasi? Perfusi. Oke, perfusi yang pertama kita lakukan perfusi hepar. Dari mana kita melakukan perfusi hepar? Interkosta berapa? 4. Interkosta 4. Ini juga ada. Nah, interkosta itu mulainya dari mana sih? Oke, kalau interkosta 4? Oke, meskipun kita mulainya dari interkosta 4, tapi kita tetap mencarinya mulai dari interkosta 1 ya. Nah, ini saya suruh teman kalian membuka baju pada saat praktikum. Itu tujuannya adalah supaya kalian paham, oh cara ngitung interkosta seperti itu. Ini nanti akan kalian bawa pada saat pemeriksaan torak, udah kan? Nah, itu kan juga ya. Ada nggak? Nah, nanti kalian pas di semester atas itu ada pemeriksaan EKG, itu juga menggunakan interkosta. Jadi kalian harus bisa mencari ICS-nya ya. Mulai dari tulang klavikula ya, tulang yang di dol atas sendiri ini, kita mencari ICS 4-nya itu dari mid klavikula, jadi tengah-tengah klavikula. Kemudian kita turun ya. Cegokan yang pertama itu interkosta 1. Kemudian ada tulang yang menonjol, ini kosta ya namanya. Nah, cegokan setelahnya lagi itu interkosta 2. Kemudian dicari lagi lubang setelahnya. Nah, ini interkosta 3. Ada tulang lagi, sebelahnya tulang, ini baru interkosta 4. Jadi kita mulainya dari ICS 4 atau interkosta 4. Nah, dari interkosta 4 ini kita lakukan perkusi. Kalau yang probandu saya yang tadi itu mungkin lebih kurus, jadi lebih sebelahnya yang dekat sama dia tuh bisa dengar, oh iya Bu gitu. Kalau ini saya bisa merasakan, tapi mungkin nggak tahu temannya bisa mendengarkan nggak. Jadi kalau yang timpani itu biasanya kayak ada suara sedikit keras atau ada pantulan, tapi setelah biasanya masuk ke interkosta 6 itu akan lebih redup. Jadi kebanyakan pasien itu batas atas heparnya ada di interkosta 6 ya. Kita cek ini, mainnya udah mulai redup, berarti ini merupakan batas atas hepar. Kemudian lanjut lagi. Sampai timpani lagi. Kalau sudah timpani lagi berarti satu jari sebelumnya tadi itu merupakan batas bawah hepar. Nah, biasanya kalau pasiennya dicurigai adanya pembesaran hepar, itu juga harus ditandai. Jadi nanti diukur pakai listar atau penggaris, dia kira-kira dari batas atas ke batas bawah itu berapa sentimeter. Karena biasanya, tapi kalau ada pembesaran hepar, biasanya dia akan naik nggak di ICS 4, tapi bisa jadi pas di ICS, tidak di ICS 6, tapi bisa jadi pas di ICS 4 itu sudah peka atau tidak timpani ya, berarti dia heparnya sudah menekan paru-paru. Jadi dicek
nanti ditandai batas atas sama batas bawah, kemudian diukur. Biasanya kalau normal itu tidak lebih dari 10 cm. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke apa setelah hepar? Limpa ya. Limpa. Nah, kita juga harus mengetahui bentuk anatominya ya. Jadi kalau hepar itu bentuknya ke bawah gini bentuknya, tapi kalau limpa itu dia bentuknya ke sini ya, ke medial, dari lateral ke medial. Jadi kita melakukan perkusinya itu dari mid aksila atau tengah-tengah ketiak dan di bawah kosta yang terakhir. Ini kosta terakhir ya. Nah, di sininya dari tengah-tengah kita lakukan perkusi. Nah, pada keadaan limpa yang normal itu memang lebih sulit diketahui batasnya. Tapi biasanya jika ada pembesaran limpa itu akan lebih mudah diketahui karena limpa bentuknya kecil memanjang ya. Jadi kalau kecil itu biasanya sulit diketahui batasnya. Nah, tapi yang penting besok kalian tekniknya sudah betul. Jadi pada saat nanti ada pasien yang mengalami pembesaran limpa, kalian bisa mengetahui batasnya. Kalau limpa yang diketahui, yang penting kalian sampaikan timpani sampai terdengar bunyi dulnus, berarti itu batas kiri limpa. Dulnus sampai terdengar bunyi timpani lagi, berarti itu adalah batas kanan limpa. Itu ya, besok menginterpretasikannya. Kemudian setelah limpa kita lanjut ke asites. Nah, pada saat pasien posisi tiduran, kalau memang dia ada asites, harusnya cairan akan mengumpul di bawah perut sini ya, kanan sama di bagian kiri. Nah, kita perkusi dari umbilikus, dari mid sini ya, mid medial umbilikus, kita perkusi ke lateral kanan dan lateral kiri. Jadi kita lakukan perkusi. Nah, ini dari sini ke sini, apakah semakin redup tidak? Atau sama? Kalau lama-lama kok suaranya jadi nggak nyaring atau semakin redup, berarti dicurigai pasien ini ada penumpukan cairan. Kemudian lagi yang dari sebelah kiri juga. Nah, kalau suaranya konsisten sama, itu berarti pasiennya biasanya normal, tidak ada penumpukan cairan. Kemudian selanjutnya itu kita setelah perkusi ada palpasi. Nah, palpasi ini kita melakukan penekanan pada 4 kuadran pasien. Tapi melakukan penekanannya jangan cuma gini ya. Sakit nggak Pak? Jangan ya. Tapi agak ditekan memang. Jadi agak ditekan gini supaya kita tahu. Jangan ketawa jadinya kaku perutnya. Ya, jadi kita tahu dia ada pembesaran hepar atau tidak. Harusnya empuk ya perutnya. Kalau kurus emang lebih teraba karena perutnya tipis biasanya ya. 1 dan 2. Nanti ditanya sakit enggak, kalau pasien bilang aduh sakit pas ditekan, nah berarti dia ada permasalahan di kalau anatominya sebelah kanan berarti hepar, kalau sakitnya di sebelah kiri berarti mungkin di gasternya atau dia punya riwayat penyakit mah. Kemudian sini ya ada iliaka kiri sama iliaka kanannya kita tekan seperti ini. Tekannya yang mantap ya. Ini belum pipis kali ya. Nah, jadi gitu ya, kita tekan di 4 kuadran. Setelah 4 kuadran, kita lanjut ke ginjal terlebih dahulu. Nah, di ginjal, tangan kanan kita yang sebelah kiri masuk ke bawah sini di atas vertebra ya, di atas tulang duduk ini. Jadi kita tekan, kita kasih dorongan ke atas, kemudian bagian sini juga kita tekan. Atas bawah kita tekan. Tarik nafas dalam Pak, kemudian buang. Nah, pas buang kita tekan. Nah, itu apakah tangan kiri kita ini atau tangan kanan kita merasakan adanya massa di dalam atau tidak? Massa itu mungkin ada benjolan atau apa yang kita rasakan. Nah, kalau ada itu berarti keadaan abnormal, bisa jadi ada pembesaran renal atau ginjal. Itu dilakukan di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri kalian harus muter dari posisi samping kiri pasien ya, karena nggak bisa dari kayak ini, nggak bisa. Oke, kalau yang perkusi asites bisa kita dari satu tempat aja bisa menjangkau. Tapi kalau yang palpasi renal kita harus dari posisi sampingnya kirinya pasien. Setelah itu kita lanjut ke asites. Jadi asites itu bisa 2 cara. Yang pertama tadi kalau perkusi kita ketuk seperti itu. Kalau palpasi
kita tekan ya. Jadi kalau yang sebelah kiri nekan seperti ini, yang sebelah sini tangan kanan kita ngasih tekanan gini loh. Nah, kalau seumpamanya dia ada penumpukan cairan, harusnya yang tangan sebelah kiri kita tekan itu seperti ada dorongan air. Kayak kalau kalian pakai galon, ditekan gini otomatis airnya akan menghempas tangan yang sebelah kiri. Nah, itu akan terasa. Itu dilakukan kanan dan kiri ya. Jadi kalau kita ngecek gini, ini dikasih tekanan. Kalau yang satunya juga ini ditahan, ini dikasih tekanan. Apakah terasa ada cairan yang mengenai tangan kita atau tidak? Itu untuk palpasi asites. Setelah itu kita lanjut ke palpasi prostat ya. Ini saya tekannya nggak terlalu keras karena dia belum buang air kecil ya. Sakit maksudnya nanti kalau terasa. Jadi ini harusnya ditekan. Ini harusnya bagian perut sini. Kalau kalian udah buang air kecil itu, kalau kalian pegang sini kan empuk ya, lunak gitu ya, kita pegang lunak. Itu kalau kita tekan gini, kalau ada pembesaran prostat itu dia akan teraba mengeras atau seperti ada benjolan, padahal harusnya empuk kalau atau lunak kalau sudah buang air kecil. Tuh. Kita raba agak dalam jadi agak ditekan karena prostat dia letaknya ada di belakang vesika urinaria. Setelah itu, setelah prostat kita lanjut ke rektum. Nah, karena anatomi dari kolon itu gini ya, gini, terus ini ada sini, muter gini kan ya. Nah, jadi kita rabanya posisinya dari atas, kemudian dari tengah kita raba ke kanan, ini ke atas. Apakah dia ada pengerasan feses atau tidak? Karena biasanya itu ya tadi ya, pasien yang lama bed rest biasanya buang air besarnya teratur, terus lama-lama karena kurang aktivitas, karena mungkin di rumah sakit makannya juga jadi nggak enak, kurang makan sayurnya juga kurang, jadinya buang air besarnya susah. Nah, itu nanti bisa menjadi indikasi kita mau ngasih planning apa nih, dia ada permasalahan juga nggak di pencernaan. Kalau ada masalah di kebutuhan eliminasi, berarti planningnya kita kasih obat untuk melancarkan eliminasinya. Ya udah selesai, kemudian pemeriksaannya sudah selesai Pak ya, saya tutup untuk bajunya. Jadi jangan lupa baju pasien dirapikan kembali. Nah, setelah itu kita simpulkan. Jadi Bapak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaannya. Dari hasil pemeriksaan tadi semuanya alhamdulillah normal ya Pak ya. Tapi tadi di bagian perut sebelah kiri itu waktu saya tekan Bapak mengatakan sakit misalkan. Nah, itu nanti disampaikan, akan saya sampaikan kepada dokter penanggung jawab. Boleh kalian tanyakan juga, misalkan punya riwayat penyakit mah tidak, kok sebelah kiri pas ditekan sakit, kemudian sering telat makan tidak, atau habis makan apa terakhir kok perut sebelah kirinya ditekan terasa sakit. Kemudian kalau yang sebelah kanan bawah yang terasa sakit bisa jadi apendisitis atau usus buntu, itu bisa juga ditanyakan sakitnya sudah berapa lama, apakah sudah lama atau baru-baru ini, itu ditanyakan. Itu untuk merencanakan planning selanjutnya. Kemudian sampaikan ke pasien, terima kasih ya Pak ya, tadi sudah bisa diajak bekerja sama dengan baik sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Sekarang yang dirasakan apa Pak? Itu juga ditanyakan, jangan sampai mungkin tadi habis ditekan, tadinya perutnya nggak sakit, jadinya sekarang perut saya yang sebelah kanan bawah kok terasa begah ya. Itu juga nanti menjadi bahan catatan untuk kita. Jadi harus ditanyakan apa yang dirasakan pasien. Kemudian setelah itu udah ngasih reward positif, udah menanyakan apa yang dirasakan sama pasien, kemudian tanyakan apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Pak sebelum saya meninggalkan ruangan. Baik, jika tidak ada, jika Bapak nanti membutuhkan bantuan kami, bisa pencet tombol di samping tempat tidur Bapak atau keluarga Bapak bisa datang ke nurse station. Sebelum kita mengakhiri pemeriksaan ini, kita tutup dengan membaca email ya, Alhamdulillah alamin. Nanti saya akan datang lagi kemari sekitar pukul 11:30 ya Pak ya, untuk memberikan obat yang harus diminum sebelum makan untuk mengurangi nyeri perut Bapak sebelah kiri. Nanti setelah setengah jam minum obat baru boleh makan. Gitu Pak ya, saya akhiri kalau begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.